wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini, DA Talk kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang dokter, keren, pinter, cantik lagi. Sudah hadir bersama kami Dr. Husnul. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, aku mau tanya-tanya nih dok. Ya. Nah, masalah kesehatan yang sedang darurat akhir-akhir ini tuh apa sih dok? Kesehatan khususnya remaja ya. Iya. Ini kan teman-teman di Darul Arkom ini Iya, kan usianya usia remaja. remaja. Jadi sekarang itu yang banyak terjadi itu adalah gagal ginjal pada usia remaja. Jadi memang kalau dulu itu kan kita dengar gagal ginjal itu orang-orang yang sudah tua gitu ya, yang sudah misalnya punya sakit lama gitu terus gagal ginjal. Ternyata setelah berjalannya waktu kok sekarang itu banyak sekali anak-anak muda itu usia-usia mulai dari remaja sampai usia 20-an itu sudah terkena gagal ginjal gitu. Nah, setelah teliti lebih lanjut, lebih banyak lagi kasus-kasusnya, ditilik ke belakang, oh ternyata adalah pola makannya yang tidak sehat. Jadi pola makan, pola minumnya itu tidak sehat. Tidak sehatnya gimana? Ternyata yang dikonsumsi itu sekarang kan banyak sekali minuman kekinian, terus minuman-minuman kemasan yang ternyata di dalam satu botol atau satu gelas itu gulanya sangat tinggi. Nah, tanpa sadar karena sudah terbentuk pola kebiasaan teman-teman itu mengkonsumsi itu, maka kelebihan dari konsumsi gula dan garam itu menyebabkan sakit ginjal. Nah, terkait konsumsi gula, sebenarnya berapa takaran konsumsi gula maksimal kita per hari itu seberapa? Kalau untuk gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Itu sudah dari semua, sudah dari minum, sudah dari makanan yang kita konsumsi. Nah, padahal misalnya contoh nih satu gelas minuman es teh yang besar itu gulanya sudah hampir 3 sampai 4 sendok makan. Lah, padahal jatahnya satu hari hanya 4 sendok makan. Jadi kalau kita sering konsumsi itu jadi kelebihan yang kita konsumsi untuk gula segitu. Untuk garam, kalau garam itu maksimal 1 sendok teh aja satu hari. Kan sedikit ya 1 sendok teh. Nah, padahal kalau kita itu makan yang keripik-keripik kemasan, itu ternyata kandungan garamnya tinggi sekali. Ataupun misalnya contoh mie instan, itu juga kandungan garamnya juga tinggi. Jadi sebaiknya kita menghindari untuk makanan-makanan yang kandungan natrium atau sodiumnya tinggi itu. Sebagai orang awam dan remaja seperti saya, bagaimana sih dok caranya saya tuh mengenali bahwa makanan atau minuman ini rendah gula dan aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Oh iya, jadi ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Jadi kita perlu memakan makanan yang ada di sekitar kita, yang tersedia di sekitar kita, yang memenuhi dari gizi seimbang. Contohnya gizi seimbang gimana? Maksudnya memenuhi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada kandungan vitamin dan mineralnya, dan itu dalam satu kali makan kita perlu mengkonsumsi itu. Kalau misalnya kita mau tahu apakah makanan ini tinggi gula atau tinggi garam, sebenarnya kalau di warung-warung atau di toko-toko itu ada makanan yang kemasan, di belakangnya itu kan ada informasi gizi. Itu perlu kita baca, itu bukan hanya pajangan aja. Jadi itu perlu kita baca. Jadi kita perlu melihat, oh ternyata makanan ini gulanya berapa gram, natriumnya berapa gram. Nah, dari situ kita bisa pilih, oh berarti makanan yang ini kita nggak boleh konsumsi, atau boleh tapi jarang gitu. Misalnya 1 bulan cukup 1 kali aja untuk rasa pengen aja gitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi tiap hari sebaiknya enggak gitu. Dan sarannya adalah makan makanan yang memang ada di sekitar kita. Maksudnya gimana? Bukan makanan olahan. Jadi contohnya sayur dibikin sayur bayam gitu, bayam dimasak sayur bayam, terus ikan dipanggang ataupun direbus. Jadi memang masih bentuk-bentuk asli dari makanan dibandingkan dengan
bayam dibuat keripik. Kalau bayam dibuat keripik berarti nanti kandungan garamnya jadi tinggi dan kandungan minyaknya jadi tinggi. Gitu. Jadi juga berusaha buat makan makanan yang real food gitu ya, Dok? Yang betul. minim pengolahan dan minim berubah bentuk. Oke, pola kesehatan seperti apa sih, Dok, yang bisa saya terapkan sebagai remaja? Kalau pola kesehatannya, satu tadi itu ya makan gizi seimbang. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Jadi selain makan yang kita jaga, aktivitas fisik perlu dilakukan setiap hari. Jadi tadi contohnya ada jalan kaki setiap pagi, kemudian misalnya punya hobi bersepeda ataupun main basket atau berenang. Kalau remaja kan biasanya masih banyak aktivitas yang olahraga begitu. Itu akan mendukung untuk menjaga kesehatan kita. Terus selain itu untuk yang remaja putri ada tambahan. Jadi ada tablet tambah darah yang perlu dikonsumsi secara rutin karena kalau remaja putri kan ada namanya menstruasi. Nah, menstruasi itu bisa membuat remaja putri jadi anemia. Jadi untuk mencegahnya perlu tablet tambah darah tadi. Kalau tantangan yang sering dialami para remaja dalam menerapkan pola hidup sehat itu biasanya seperti apa? Kalau tantangannya sebenarnya kebiasaan. Jadi misalnya di dalam satu keluarga dengan keluarga yang lain kan kebiasaannya berbeda. Ada kebiasaan di sebuah keluarga yang sudah bagus banget nih karena misalnya ayah bundanya sudah menerapkan itu makannya itu seimbang, terus sering diajak aktivitas fisik. Nah, itu akan berbeda dengan yang tidak terbiasa dengan makan seimbang dan aktivitas fisik. Jadi dari diri kita sendiri berusaha untuk mengubah kebiasaan di lingkungan sekitar kita. Mulai dari keluarga, kemudian kalau bisa di sekolah, kayak di sekolah ini kan berarti dari kebijakan sekolah bisa nanti untuk memantau kesehatannya anak-anak. Kemudian lebih luas lagi dari pemerintah juga mencanangkan aksi-aksi bergizi itu juga salah satu usaha upaya untuk agar remaja Indonesia itu jauh lebih sehat lagi. Gitu. Oke, terakhir nih, Dok, pesan Dokter Husnul untuk kami para remaja biar bisa semangat nih buat jaga kesehatan dan jadi remaja itu adalah satu fase sebelum kita memasuki usia dewasa. Jadi kalau kita tidak menjaganya dari sekarang, maka kita tidak bisa menjadi dewasa yang sehat. Jadi motivasinya itu. Jadi agar kita nantinya itu bisa berkarya lebih besar lagi, kita perlu menjaga kesehatan sebagai remaja gitu. Oke, terima kasih Dokter Husnul atas waktunya dan semoga sudah sharing-sharing tadi dan semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Sampai ketemu di DA Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye, Dok. Bye.